Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kataba alaina bis-siyam kama kutiba alal ladzina min qablina la'allana minal muttaqin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Selawat berangkaikan salam semoga terus tercurah kepada Habibullah Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah Aisyah dan Tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membaca sejarah Nabi Adam alaihissalam berusia 930 tahun. Nabi Idris alaihissalam berusia 345 tahun. Nabi Nuh alaihissalam berusia 950 tahun, bahkan ada yang berpendapat sampai 1000 tahun. Nabi Hud alaihissalam berusia 472 tahun. Kalau kita bandingkan umur Nabi dan Rasul sebelum Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW berusia 63 tahun, tentu jaraknya begitu jauh. Kalau umat Nabi Muhammad SAW, kata Rasulullah, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku, kata Rasulullah, berkisar antara 60 sampai dengan 70 tahun. Makanya kalau ada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia 60 sampai dengan 70 tahun, ini kategori umur yang panjang. Ada yang berusia 80 sampai 90 tahun, ini sudah masuk kategori usia yang istimewa. Kalau ada yang berusia 100 tahun atau lebih, ini sudah kategori umur yang langka. Artinya sulit sudah mendapatkan orang yang berusia di atas 100 tahun. Para jamaah Aisyah dan Tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kisarannya 60 sampai dengan 70 tahun. Kalau kita bandingkan dengan umur nabi-nabi sebelumnya, ada yang berusia ratusan tahun, bahkan sampai 1000 tahun, maka kesempatan mereka untuk beribadah itu sangat luas sekali. Makanya Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun kategori umurnya tidak panjang, di bulan-bulan biasa satu kebajikan, satu kebaikan Allah ganjar 10 kebaikan. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Ternyata itu tidak cukup. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu bulan yang disebut dengan bulan suci Ramadan. Ini merupakan bulan akselerasi atau bulan bonus kepada umat Nabi Muhammad SAW. Apa yang disebut dengan bulan akselerasi? Bulan akselerasi itu adalah bulan percepatan, yang mana hidup kita di muka bumi ini amatlah sangat singkat. Singkatnya hidup kita di muka bumi ini, kita maksimalkan mengumpulkan bekal kita untuk negeri akhirat, untuk negeri yang abadi, yang mana di sana kekal selama-lamanya.
Makanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bulan suci Ramadan yang disebut dengan bulan percepatan-percepatan. Kenapa disebut dengan bulan percepatan? Karena waktu singkat. Hidup di dunia ini singkat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menggambarkan karakibin, seperti orang yang dalam perjalanan istadhalla tahta syajarah, singgah sejenak di bawah pohon yang begitu rindang, thumma roha wa tarakaha, kemudian dia melanjutkan perjalanan panjangnya setelah singgah. Maka singgah sejenak tadi, itulah gambaran kita hidup di dunia ini, amat sangat singkat. Makanya kata Allah, wasari'u, cepat. Kenapa perintah itu cepat harus dilaksanakan? Yang pertama karena waktu singkat. Maka untuk meminta ampun kepada Allah, untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan dulu nunggu pensiun. Karena tidak ada jaminan kita sampai pensiun. Jangan dulu kita menunggu tua, karena tidak ada jaminan kita ini sampai tua. Sebab syarat meninggal itu tidak mesti tua. Syarat meninggal itu tidak mesti sakit. Syarat meninggal itu adalah bernyawa. Tidak memandang usia muda tua. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian itu. Maka cepat untuk mendapatkan ampunan Allah, cepat untuk mendapatkan surga Allah, cepat untuk mendapatkan maghfirah Allah. Sebab syarat kita masuk surga itu juga mendapatkan ampunan Allah. Syarat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah kita sudah mendapatkan maghfirah atau ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dipanggil masuk ke dalam surga itu siapa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mereka yang jiwanya tenang. Siapa mereka yang jiwanya tenang itu? Mereka yang dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu saat sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma huwa ithmun?" Ya Rasulullah, apakah dosa itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-ithmu huwa ma haka fi nafsik." Dosa itu adalah apa yang membuatmu gelisah, apa yang membuatkan jiwamu itu menjadi galau, apa yang membuatkan jiwa itu menjadi tidak tenang. Kegelisahan demi kegelisahan, kegundahan demi kegundahan akan terus hadir di dalam hidup kita apabila terus kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Maka dengan kita beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah yang membuat batin kita tenang, inilah yang membuat batin kita tentram. Dan inilah kelak yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan-golongan hambaku, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu amat sangat singkat, Allah anugerahkan bulan akselerasi kepada kita, bulan percepatan kepada kita. Jangan sampai bulan yang begitu mulia ini kita sia-siakan, lalu tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan hadirnya bulan suci Ramadan, semangat kita semakin meningkat, spirit kita semakin meningkat untuk terus takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita akan Allah anugerahkan masuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.